Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi kesehatan terkait dengan topik pretesting media. Jadi dalam pembahasan terkait dengan pretesting media ini saya akan membahas 5 sub pokok materi. Yang pertama yaitu mengenai pretesting media pada komunikasi program kesehatan masyarakat. Kemudian membahas tentang tujuan, tahapan, kemudian alasan pentingnya pretesting media dan metode dalam pretesting media. Baiklah, langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pretesting media pada komunikasi program kesehatan masyarakat. Jadi yang dikatakan sebagai pretesting media yaitu sebuah fase atau metode penelitian untuk menilai apakah konsep komunikasi program kesehatan masyarakat dalam menyampaikan pesan dan bahan memenuhi kebutuhan khalayak atau mudah dipahami, sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya. Kemudian contohnya dari pretesting media tersebut yaitu metode uji coba untuk menguji pemakaian hand sanitizer dalam membersihkan tangan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan tujuan, di mana tujuan dari pretesting media pada komunikasi program kesehatan masyarakat ini terdiri atas 4 tujuan, yaitu tujuan yang pertama yaitu memahami tanggapan konsumen terhadap pesan, di mana di sini dikatakan bahwa konsumen tersebut tanggap terhadap pesan yang kita sampaikan. Seperti misalnya seorang komunikan menjadi tahu akan informasi yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahami tanggapan konsumen terhadap kegiatan, di mana yaitu bentuk dan respon tanggap komunikan terhadap kegiatan yang disampaikan komunikator. Misalnya, komunikan menjadi tahu akan kegiatan yang disampaikan komunikator. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memahami tanggapan konsumen terhadap konsep, di mana konsepnya di sini dikatakan sebagai komunikan tahu akan konsep. Jadi komunikan tersebut menjadi tahu akan konsep yang disampaikan komunikator. Dan yang keempat yaitu tujuan yang keempat, memahami tanggapan konsumen terhadap komponen intervensi lainnya, seperti tujuan-tujuan pendukung lainnya dalam pretesting media tersebut. Kemudian pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tahapan, di mana tahapan dalam pretesting media. Tahapan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengenai tahapan 1 yaitu pengertian konsepnya terlebih dahulu, di mana di sini kita mengerti, tahu akan konsep pretesting media itu sendiri. Kemudian contohnya konsep dalam perubahan perilaku kesehatan, di mana ide yang dilakukan dapat dilakukan dengan memvariasikan cara berkomunikasi pada komunikan. Kemudian tahap yang kedua yaitu sebagai bahan selesai, di mana dikatakan di sini sebagai bahan selesai yaitu sebuah rancangan materi, pesan dan ataupun kegiatan dikembangkan dan disiapkan untuk pretesting. Kemudian contohnya yaitu konsep dalam perubahan perilaku,
Kemudian tahap yang ketiga sebagai bahan seleksi, di mana bahan seleksi di sini dikatakan sebagai sebuah rancangan media, pesan atau perilaku yang disiapkan untuk pretesting. Tahap yang ketiga yaitu sebagai tahap yang ketiga yaitu sebagai bahan alternatif. Misalnya, mungkin ingin mempertimbangkan pengujian versi alternatif dari bahan tersebut. Contohnya, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pretesting tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keempat, produk aktif, di mana meskipun telah mengikuti tahapan sebelumnya, pengujian produk akhir selalu disarankan. Contohnya hasil akhir dari produk yang dibuat. Dan pembahasan yang keempat mengenai alasan, di mana di sini dikatakan alasan pentingnya pretesting media. Terdapat 5 alasan. Yang pertama adalah perhatian, pemahaman, relevansi, kepercayaan, dan penerimaan. Kemudian langkah-langkah dalam pretesting media. Langkah-langkah dalam pretesting media yang pertama yaitu reliability testing, di mana tujuannya di sini yaitu sebagai metode jenis ini adalah untuk menentukan gradasi singkat keterbacaan dari draft media yang ada. Kemudian yang kedua yaitu group interview, di mana tujuannya yaitu untuk mendapatkan insight berdasarkan persepsi, keyakinan, dan bahasa target audience, khususnya dengan metode jenis ini adalah iklan. Contohnya iklan nih, TV, radio, ataupun konsep pesan yang akan dicetak. Kemudian yang ketiga yaitu individual in-depth interview, di mana tujuan di sini yaitu mendapatkan informasi yang mendalam tentang sikap, keyakinan, dan emosi audiens. Kemudian yang keempat, central location internship interview, di mana dalam metode ini dengan cara mencegat responden di tempat yang paling sering didatangi, atau misalnya kita mendatangi responden ke tempat yang biasa dia nongkrong, tempat dia bermain misalnya. Kemudian yang kelima, self administrated questionnaires, di mana di sini yaitu sama dengan metode individual in-depth interview, hanya saja caranya tidak diwawancara, tetapi responden mengisi sendiri kuesionernya yang telah disediakan. Kemudian terakhir yaitu yang keenam, yaitu character review, di mana di sini dikatakan sebagai individu atau orang organisme yang biasanya berinteraksi langsung dengan target audiens. Contohnya adalah organisasi profesi, profesional kesehatan, ataupun kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Baiklah, itulah pemaparan materi terkait dengan pretesting media dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.